Maksudnya semua masuk meminta semua lagi, enak banget. Oke. Kalau saya pikir-pikir ya, seandainya kita semua adalah orang-orang yang inspirasi orang untuk taat, itu luar biasa. Luar biasa. Kita bakal inspire orang untuk melakukan kehendak Allah. Orang-orang dekat kita tidak akan tahan biasa-biasa saja. Orang-orang dekat kita akan jadi orang-orang yang duduk sebelah padi, yang sebentar-sebentar jadi pendeta. Dan ada cerita di meja makan, jangan dekat-dekat padi, jadi pendeta sebenarnya tidak pasti. Wow, there is something in their lives inspiring. Saya berdiri depan saudara. Saya berkhotbah depan saudara. Ya terserah saudara mau diberkati atau tidak, saudara anggap ini cuma standing comedian berdiri depan saudara. It's up to you. But saya bisa berdiri depan saudara karena ada seorang ibu janda yang telah support seluruh kehidupan saya dari awal pelayanan saya. Jadi ceritanya itu begini, saya begitu selesai kuliah, saya tinggalkan untuk kemudian langsung masuk sekolah teologi. Ayah saya nggak setuju. Saya masuk ke sekolah Alkitab, namanya sekolah Alkitab Tawangmangu. Saya bilang di sekolah teologi Tawangmangu. Di sekolah teologi itu nggak ada yang sponsorin saya, nggak ada. Jadi itu juga ada keuntungan itu. Nah untuk yang tidak punya uang untuk bayar uang sekolah, saya termasuk salah satu yang punya uang bayar uang sekolah. Jadi percaya, udah nggak bayar uang sekolah. Jadi kalau pas weekend, semua murid bisa keluar berlibur, saya tidak. Saya mesti tinggal sikat anjing, kasih bersih, sikat lumut, kasih bersih, naik ke genteng, sikat genteng, baju lumut-lumutnya dikasih bersih. Itu tugas saya. Tugas, tidak ada yang sponsorin saya. Waduh, bagaimana? Tapi ada keuntungannya. Sementara semua lagi berfoya-foya weekend, saya habis kerja 3 jam, 4 jam kerja, saya mulai masuk ke kamar saya mulai susun khotbah. I was very young then. I was 21 years old, 22 years old. Saya ada di sekolah Alkitab itu 2 tahun. Selama 2 tahun saya menulis khotbah lebih dari 500 khotbah. Cuma ada orang lain pergi keluar, saya tinggal di dalam. Saya tulis khotbah, saya tulis khotbah, saya tulis khotbah. Sementara mereka lagi enak-enak makan ayam, turun ke Solo, saya sedang berdiri di pohon-pohon jagung sambil khotbahin jagung-jagung. Dan saya turun ke Grojogan Sewu sambil latihan suara, berteriak keras berhadapan sama apa? Sama air terjun yang turun di Grojogan Sewu. That's what I'm doing. Karena saya pergi kemana-mana. Nah, ini dahsyatnya ini. Satu ketika saya dipanggil oleh pemimpin sekolah. Ini dia berkata, akhirnya kamu bisa tetap tinggal di sekolah ini. Oh, kenapa? Karena ada orang yang sponsor kamu. Yang sponsor kamu adalah seorang ibu janda dari kota Picton, gereja Ellen Picton di New Zealand, Selandia Baru, di kota setelah Auckland, di perusahaan Wellington. Dari Wellington dia sponsor saya. Oke, saya sekolah, mulai disponsori. Sejak masuk pelayanan, ibu ini tetap sponsor saya. Dia telah sponsorin saya dari tahun 80 sekian, 85, 86, sponsorin saya terus. Nanti setelah saya menikah, atau sebelum saya menikah, pokoknya saat saya di Tawangmangu, ibu ini tulis sebuah surat buat saya. Dia beritahu, my name is Barbara Braff. You gonna read my name Braff is like rough, but put P at the beginning. Dia pikir saya nggak tahu bahasa Inggris. Dia namanya Barbara Braff. Baru kemudian dia cerita bagaimana dia sponsor saya. I'm shocked. You know, I'm not a rich person. I'm just a widow. I live by government money, ya, dan pensiunnya dia. Tapi dia setiap hari Kamis dan hari Jumat, dia keluar pergi ke taman, kumpul botol-botol kosong.
Dan dia bilang begitu hari Kamis, dia bisa dapat uang sebesar $75 saja. Itu dia sudah berhenti. Tapi kalau belum sampai $75, dia tunggu besoknya hari Jumat, dia pungut. Kan biasa hari Kamis Jumat orang mulai minum-minum, gitu kan? Mereka dapat paychecknya mereka hari Kamis, hari Jumat mereka mulai mabuk-mabuk dan seterusnya. Dia kemudian pungut seluruhnya. Dan dia buat itu, bayangkan, dari for probably 20 years dia lakukan hal tersebut untuk support saya. Dia sudah meninggal. Tapi ini yang dia bilang buat saya, bahwa I'm glad to take part of what God is doing in your life. Saya kalau dengar cerita itu, saya gila dong kalau pelayan mencari untung. Saya nggak ada otak dong, nggak ada perasaan dong kalau saya melayani untuk kemudian cari sesuatu. Ada orang yang telah buat hal tersebut. Dia berkata begini, in my desk there is your photos, and I heard from Sam and Carol that God is using you around Indonesia. You've been going around to preach the gospel, and for that case, I will never regret. Jadi hamba Tuhan yang berdiri di depan saudara, yang telah berkhotbah pada saudara selama 2 hari ini, itu separuh umur hidupnya disponsori oleh seorang pembicara yang cuma membiayai kehidupan saya dengan pungut botol di taman. What is that? Kalau saya duduk merenungkannya, bukan cuma kasih, tapi dia mentaati panggilan Tuhan untuk mengerjakan apa yang dia perlu kerjakan untuk investasi dalam kehidupan ini. Kita takut dibilang apa yang kita investasikan kecil. Yang dia investasikan kecil, kalau saya sih bilang besar buat saya. $75 itu udah cukup untuk biaya kehidupan saya dulu. Untuk saya masih sekolah itu biaya waktu sekolahnya, untuk beli bukunya. Tapi that is those kinds of obedience. That's actually itu yang dibilang itu. Go beyond, melakukan sesuatu yang lebih. Enggak hitung-hitung, enggak buat semuanya. Itu yang buat. Makanya kalau saya ingat diri saya kembali perhatikan diri saya kembali duduk seperti yang saya bilang di malam yang pertama. Saya pejamkan mata saya dan berkata gini, where am I? Kalau saya temukan saya ada di situ, saya biasanya berkata begini, saya bisa ada di sini karena ada orang-orang seperti Barbara Braff yang telah taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Come on, see your heart. Are you willing to do that? Kehidupannya dia udah pasti inspire orang lain. Kalau kehidupannya Barbara Braff tidak inspire orang lain, paling tidak dia telah menginspirasi Jonathan Patiasi. Dan kalau dia telah inspirasi saya, I will make sure my kids will know that. I will make sure my grandchildren will actually remember bahwa ada orang yang seperti itu yang telah membiayai kehidupan Jonathan Patiasi. Kadang-kadang kita gampang quit, betul nggak? Ada yang cuma jadi pelayan pujian menyerah nggak mau lagi. Ada yang jadi pendeta menyerah nggak mau lagi. Only for small things. Harus kita tahu saudara, ketaatan melakukan firman Tuhan akan diikuti untuk ketaatan menjalankan karunia yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Amin. Kalau saudara punya karunia marifat, beritahu apa yang saudara terima dari Tuhan. Kalau sudah dapat karunia mimpi, beritahu mimpi saudara. Kapan-kapan kasih tahu saja. Om Jo, saya mimpi Om Jo kehilangan kepalanya. Oh ya, hati saya berarti saya. It's alright.